Assalamualaikum teman-teman. Tempe goreng crispy seenak ini ternyata rahasianya cuma di adonan. Pedas, gurih, super renyah, dan kriuknya tahan lama walau sudah dingin. Yuk langsung kita masak. Persiapan bahan dan bumbu. 1 papan tempe atau 200 gram tempe. 1 sendok teh ketumbar. 4 siung bawang putih. 4 lembar daun jeruk buang bagian tengahnya. 5 cabai rawit atau sesuaikan dengan selera. 4 sendok makan tepung terigu. 3 sendok makan tepung beras. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh pengembang atau baking powder. 120 ml air. Tempe, potong-potong tempenya seperti ini. Kemudian iris tipis-tipis. Makin tipis semakin crispy saat digoreng, sesuaikan saja dengan selera. Bumbu yang dihaluskan, bawang putih, cabai rawit merah, ketumbar, baking powder, garam dan kaldu bubuk. Masukkan juga tepung berasnya. Tepung terigu. Daun jeruk. Dan air. Haluskan. Bumbu dan bahan yang sudah dihaluskan hasilnya seperti ini. Dalam mangkuk masukkan tempe. Masukkan bumbu dan bahan yang sudah dicampurkan. Aduk dan ratakan. Panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng tempe. Tes kepanasan minyak gorengnya. Setelah minyak goreng panas, goreng tempenya. Goreng tempenya satu persatu. Goreng dengan api sedang, sambil sesekali dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Goreng sisanya sampai habis. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Pedas, gurih, garing, dan kriuknya tahan lama. Selamat mencoba dan sampai bertemu di resep selanjutnya. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini kita akan membuat telur asam manis yang sederhana, praktis, dan pastinya bikin nambah nasi. Yuk, langsung simak resep dan cara membuatnya. Persiapan bahan dan bumbu. 4 butir telur yang sudah direbus. 120-150 ml air. 150 gram tepung bumbu. Bahan saus asam manis. 2 sendok makan saus tomat. Setengah sendok makan saus tiram. 1 sendok teh maizena. 2 sendok teh gula pasir. 150 ml air. Setengah sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok makan mentega dan setengah sendok teh cuka putih. 1 batang daun bawang. 4 siung bawang putih. 50 gram wortel, bisa ditambahkan cabai sesuai selera. Membuat bumbu sausnya, campurkan gula pasir, kaldu bubuk, dan tepung maizena. Saus tiram. Saus tomat dan airnya. Aduk dan ratakan. Geprek atau pipihkan bawang putihnya.
Kemudian cincang bawang putihnya. Sisihkan. Iris tipis-tipis daun bawangnya. Iris tipis-tipis memanjang wortelnya. Iris tipis-tipis memanjang daun bawang bagian hijaunya. Sisihkan. Campurkan tepung bumbu dengan air sedikit demi sedikit sampai mengental. Potong-potong telur rebusnya seperti ini. Sisihkan. Panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng telurnya. Celupkan telur yang sudah dipotong ke dalam adonan tepungnya seperti ini sebelum digoreng. Setelah minyak panas, goreng telurnya satu persatu seperti ini. Goreng hingga agak kecoklatan. Setelah matang dan agak kecoklatan, angkat dan tiriskan. Sisihkan sisa minyak gorengnya dan tambahkan mentega atau margarin untuk menumis bumbu. Masukkan bawang putih yang sudah cincang dan daun bawang irisnya. Tumis hingga harum. Masukkan irisan wortelnya. Aduk dan ratakan. Masukkan bumbu sausnya. Aduk ratakan. Tambahkan cuka putihnya. Aduk dan ratakan. Masak sampai mengental. Sesuaikan rasa dengan selera dan siap untuk dihidangkan. Cara menghidangkannya, susun telur yang sudah digoreng di piring saji seperti ini. Siram dengan bumbu sausnya seperti ini. Taburi dengan irisan daun bawang seperti ini dan siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di resep selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Segar, gurih, dan menyehatkan. Hari ini kita bikin sup sayur pakcoy tahu sederhana dengan kuah bening yang ringan tapi tetap lezat. Yuk, langsung masak bersama. Persiapan bahan dan bumbu. 200 gram sayur pakcoy, cuci bersih dan potong-potong. 200 gram tahu kuning atau tahu putih, sesuai dengan selera. 100 gram wortel, kupas potong tipis-tipis. 1 batang daun bawang, potong-potong. 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis. 4 sendok makan minyak goreng. 1 sendok makan kaldu ayam bubuk.
800 ml air. Panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu. Setelah minyak panas, masukkan irisan bawang putih dan daun bawang bagian putihnya. Tumis hingga harum. Masukkan wortelnya. Aduk dan ratakan. Masukkan airnya. Masukkan bumbu, garam, kaldu bubuk, lada bubuk dan gula pasirnya. Aduk dan ratakan. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan tahunya. Masukkan sayur pakcoynya. Aduk dan ratakan, masak hingga matang. Terakhir, masukkan irisan daun bawang bagian hijaunya. Aduk dan ratakan, masak sebentar. Sesuaikan rasa dengan selera dan siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di resep selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Kalau bingung mau masak apa hari ini, coba ayam kecap bawang yang satu ini. Bumbunya simple, rasanya gurih manis, dan dijamin bikin keluarga nambah nasi. Yuk langsung kita masak. Persiapan bahan dan bumbu. 500 gram ayam, sudah dimarinasi dengan setengah air jeruk nipis dan sedikit garam, untuk mengurangi bau amis pada daging ayamnya. 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 200 ml air dan 3 sendok makan minyak goreng. 1 batang daun bawang, 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Bumbu iris. Iris tipis-tipis bawang putihnya. Iris tipis-tipis bawang merahnya. Iris tipis-tipis daun bawang bagian putihnya. Dan iris tipis-tipis daun bawang bagian hijaunya, pisahkan. Sisihkan. Panaskan minyak goreng untuk menumis bumbu. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih, bawang merah dan daun bawang bagian yang putihnya. Tumis hingga harum. Setelah harum, masukkan ayamnya. Aduk rata, masak hingga berubah warna. Setelah ayam berubah warna pucat seperti ini, masukkan airnya. Masukkan juga saus tiram, kecap manis, aduk dan ratakan. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk dan lada bubuknya. Aduk dan ratakan.
Masak hingga kuahnya menyusut dan ayam matang. Sambil sesekali diaduk atau dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah kuah menyusut dan ayam matang, hasilnya seperti ini. Terakhir, masukkan irisan daun bawang bagian hijaunya. Aduk rata dan masak sebentar. Sesuaikan rasa dengan selera dan siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di resep selanjutnya.